Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hayatunisa dengan NIM 00500418, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek pajak. Yang pertama, kita akan membahas tentang subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dan atau yang melakukan tindakan hukum terhadap pihak lain dan atau yang mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang menurut Undang-Undang Peraturan Perpajakan kewajiban melaksanakan kewajiban formil dan materi perpajakan, atau orang ataupun badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1. Yang pertama, orang pribadi, yang kedua, warisan yang belum terbagi, yang ketiga, badan, dan yang keempat, bentuk usaha tetap. Menurut status hukumnya, 1. Subjek pajak dalam negeri terdapat pada pasal 2 ayat 3. Yang kedua, subjek pajak luar negeri terdapat pada pasal 2 ayat 4. Subjek pajak dalam negeri. A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang B. Badan usaha yang didirikan di Indonesia. Yang C. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan di Indonesia yang menjalankan usaha. Yang kedua, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui kegiatan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menurut pasal 2 ayat 5. Subjek pajak. Segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Di dalam bahasa Jerman disebut Tatsachen. Contoh. Yang pertama, keadaan. Kekayaan seseorang pada saat tertentu seperti memiliki kendaraan, tanah, dan rumah. Yang kedua, perbuatan melakukan penyerahan barang karena jual beli, perjanjian, dan lain-lain. Yang ketiga, peristiwa. Segala sesuatu yang terjadi di luar perkiraan manusia, keuntungan secara mendadak. Ada 3 kelompok objek pajak. Yang pertama, objek pajak berupa kekayaan. Contohnya, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, objek pajak berupa penghasilan. Contohnya, pajak penghasilan. Yang ketiga, objek pajak berupa kegiatan dalam lalu lintas hukum. Contohnya, PPN, biaya material, dan BPHTB. Objek pajak pasal 4 ayat 1. Penghasilan artinya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi. Yang termasuk penghasilan. Yang pertama, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, dan bonus. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalian harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium. Yang ketujuh, debit. Dan yang kedelapan, royalti. Dapat dikenakan PPh final.
Karakteristik PPh final yang pertama, tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif progresif. Yang kedua, tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang tertuang atas PKP akhir tahun. Yang ketiga, biaya pengeluaran untuk menambahkan, menagih dan memelihara dan tidak dapat dikurangkan. Objek pajak pasal 4 ayat 2. Yang pertama, penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang tidak termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat 3. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibah. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai. Yang kelima, penggantian bentuk natura. Yang keenam, debit. Yang ketujuh, iuran. Yang kedelapan, beasiswa. Dan yang kesembilan, bentuk atau santunan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.